Pasar kripto di Indonesia sedang booming. Dalam beberapa tahun terakhir, kita telah melihat lonjakan minat yang luar biasa terhadap mata uang digital ini. Orang-orang dari berbagai latar belakang mulai tertarik untuk berinvestasi dan berdagang kripto. Per Maret 2025, transaksinya mencapai 32,45 triliun rupiah loh. Angka yang fantastis bukan? Ini menunjukkan betapa cepatnya adopsi kripto di Indonesia. Banyak orang melihat ini sebagai peluang besar untuk masa depan keuangan mereka. Ini menunjukkan kalau semakin banyak orang Indonesia yang tertarik dan percaya dengan aset digital. Mereka melihat kripto sebagai cara baru untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan mereka. Diskusi tentang aset digital kini menjadi topik hangat di berbagai komunitas. Dunia keuangan digital memang sedang berkembang pesat di seluruh dunia, dan Indonesia tidak ketinggalan. Negara ini menjadi salah satu pemain utama dalam revolusi keuangan digital global. Dengan teknologi yang terus berkembang, peluang baru terus muncul. Video ini akan membahas apa saja yang mendorong pertumbuhan ini, terutama peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan perkembangan penyedia inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK). OJK telah memainkan peran penting dalam mengatur dan mendukung ekosistem kripto di Indonesia. Pertumbuhan ini bukan cuma soal angka, tapi juga perubahan cara orang Indonesia memandang dan mengelola keuangan mereka. Dengan semakin banyaknya platform digital, masyarakat kini memiliki lebih banyak pilihan untuk mengatur keuangan mereka dengan cara yang lebih efisien dan aman. Teknologi bisa membuat layanan keuangan lebih mudah diakses semua orang. Dari kota besar hingga desa terpencil, teknologi digital memungkinkan akses ke layanan keuangan yang sebelumnya sulit dijangkau. Semakin banyak orang Indonesia yang menggunakan teknologi ini, masa depan keuangan di Indonesia akan semakin digital. Edukasi dan seminar tentang keuangan digital semakin sering diadakan untuk meningkatkan literasi keuangan masyarakat. Perubahan ini akan membentuk ulang sistem keuangan tradisional dan menciptakan peluang baru untuk semua orang dan bisnis. Dengan inovasi yang terus berkembang, masa depan keuangan di Indonesia tampak cerah dan penuh dengan kemungkinan. Jumlah investor kripto di Indonesia mencapai 13,71 juta per Maret 2025. Ini adalah peningkatan yang luar biasa dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, menunjukkan betapa cepatnya adopsi aset digital ini di negara tersebut. Angka ini naik cukup banyak dari bulan sebelumnya, Februari 2025. Pertumbuhan ini tidak hanya mencerminkan minat yang meningkat, tetapi juga kepercayaan yang lebih besar terhadap teknologi blockchain dan potensi keuntungannya. Semakin banyaknya investor ini menunjukkan minat yang besar terhadap aset kripto. Orang-orang dari berbagai latar belakang, baik muda maupun tua, kini tertarik untuk berinvestasi di kripto. Beberapa faktor yang mendorong minat ini antara lain, meningkatnya kesadaran, kemudahan akses, dan edukasi yang lebih baik tentang manfaat dan risiko investasi kripto, dan potensi keuntungan yang tinggi. Banyak investor melihat kripto sebagai cara untuk mencapai kebebasan finansial dan diversifikasi portofolio mereka. Dulu, kripto mungkin hanya diketahui segelintir orang, terutama mereka yang berada di komunitas teknologi. Tapi sekarang semakin banyak orang yang tertarik. Acara-acara kripto kini menarik ribuan peserta, dan platform pertukaran kripto semakin mudah diakses oleh masyarakat umum. Pertumbuhan ini penting, terutama karena banyak orang Indonesia yang belum punya rekening bank. Kripto memberikan alternatif bagi mereka yang tidak terjangkau oleh layanan perbankan tradisional. Kripto menawarkan cara lain untuk mengakses layanan keuangan bagi mereka yang kesulitan mengakses bank biasa. Ini membuka peluang baru bagi inklusi keuangan di Indonesia. Platform kripto yang mudah digunakan menarik minat generasi baru investor yang ingin ikut serta dalam pasar yang sedang berkembang ini. Dengan antarmuka yang ramah pengguna dan berbagai fitur menarik, semakin banyak orang yang merasa nyaman untuk mulai berinvestasi di kripto. Bapak Hasan Fauzi, Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto OJK, menekankan pentingnya kepercayaan konsumen di pasar yang terus berubah ini. Dalam pidatonya, beliau menyoroti bagaimana kepercayaan adalah fondasi dari setiap transaksi keuangan, terutama di sektor yang sangat dinamis seperti kripto. Kepercayaan ini tidak hanya penting bagi konsumen, tetapi juga bagi investor dan pelaku pasar lainnya. Beliau juga bilang,
Pasar yang stabil itu penting untuk pertumbuhan sektor kripto yang berkelanjutan. Stabilitas pasar memberikan rasa aman bagi investor dan memungkinkan inovasi teknologi berkembang dengan baik. Tanpa stabilitas, pasar bisa menjadi terlalu spekulatif dan berisiko tinggi, yang pada akhirnya merugikan semua pihak yang terlibat. Peraturan dan pengawasan sangat penting untuk melindungi investor dan memastikan pasar berjalan dengan jujur. Regulasi yang ketat dan pengawasan yang efektif dapat mencegah praktik-praktik curang dan memastikan bahwa semua transaksi dilakukan dengan transparan. Ini juga membantu dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi. OJK berperan penting dalam membuat aturan yang jelas dan kerangka kerja yang aman untuk transaksi kripto. Dengan adanya aturan yang jelas, pelaku pasar dapat beroperasi dengan lebih percaya diri dan konsumen merasa lebih terlindungi. Ini juga membantu dalam menarik lebih banyak investasi ke sektor ini. Dengan aturan dan standar yang jelas, OJK ingin mengurangi risiko dan menciptakan persaingan yang adil untuk semua. Aturan yang baik tidak hanya melindungi konsumen, tetapi juga mendorong inovasi dan persaingan sehat di pasar. Ini adalah langkah penting untuk memastikan bahwa sektor kripto dapat tumbuh dan berkembang dengan cara yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Penyedia ITSK berperan penting dalam membentuk lanskap kripto di Indonesia. Perusahaan-perusahaan ini menawarkan berbagai layanan, mulai dari platform perdagangan hingga solusi penyimpanan aset. Mereka bertindak sebagai perantara, memfasilitasi transaksi, dan memberi pengguna akses ke pasar kripto. Kehadiran mereka sangat penting dalam mendorong adopsi dan membuat kripto lebih mudah diakses banyak orang. Penyedia ITSK bukan hanya perusahaan teknologi biasa. Mereka membentuk infrastruktur keuangan masa depan. Mereka menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan dunia aset digital yang terus berkembang. Bagian 5, ragam inovasi, layanan yang ditawarkan penyedia. Penyedia ITSK menawarkan beragam layanan, baik untuk investor individu maupun institusi. Layanan ini meliputi bursa kripto, yaitu platform untuk jual beli berbagai mata uang kripto, solusi penyimpanan untuk menyimpan dan mengelola aset kripto dengan aman, gerbang pembayaran untuk memfasilitasi transaksi menggunakan mata uang kripto, dan produk investasi yang menawarkan peluang untuk berinvestasi dalam dana dan produk terkait kripto. Beragam layanan ini menarik berbagai macam pengguna, mulai dari investor berpengalaman hingga pemula yang ingin menjelajahi potensi mata uang digital. Bagian 6. Menjembatani kesenjangan, kemitraan ITSK di sektor keuangan. Kolaborasi adalah kunci pertumbuhan ekosistem kripto. Penyedia ITSK aktif bermitra dengan lembaga keuangan yang sudah mapan untuk menjembatani kesenjangan antara keuangan tradisional dan dunia kripto. Kemitraan ini bertujuan untuk menggabungkan kekuatan kedua sektor, menawarkan layanan yang lebih baik, dan akses yang lebih luas kepada lebih banyak pelanggan. Kolaborasi ini mengaburkan batas antara keuangan tradisional dan dunia kripto, menuju sistem keuangan yang lebih terintegrasi dan inklusif. Bagian 7. PAJK, Bukti Kemajuan. Undang-Undang Kebijakan Sistem Pembayaran atau OJK berperan penting dalam mengatur dan mendorong inovasi di sektor fintech di Indonesia. Per Maret 2025, PAJK telah mencatat volume transaksi yang signifikan dan jumlah pengguna terdaftar yang terus bertambah, menunjukkan dampaknya dalam memfasilitasi layanan keuangan digital. Keberhasilan PAJK menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi perkembangan fintech dan mendorong inklusi keuangan. Bagian 8. Memberdayakan inklusi, kontribusi ITSK untuk lanskap keuangan yang lebih kuat. Munculnya penyedia ITSK dan meningkatnya adopsi kripto kontribusi signifikan terhadap inklusi keuangan di Indonesia. Dengan menawarkan platform yang mudah diakses dan ramah pengguna, penyedia ITSK memberdayakan individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh sistem keuangan tradisional untuk berpartisipasi dalam ekonomi digital. Akses yang lebih luas ke layanan keuangan ini berpotensi membuka peluang ekonomi, mendorong inovasi, dan memberdayakan individu di semua lapisan masyarakat. Bagian 9. Melihat ke depan masa depan kripto dan ITSK di Indonesia. Pasar kripto Indonesia siap untuk terus tumbuh di tahun-tahun mendatang.
Seiring dengan semakin matangnya peraturan dan meningkatnya kepercayaan konsumen, kita dapat berharap untuk melihat lebih banyak inovasi dan adopsi teknologi kripto dan blockchain. Penyedia ITSK akan terus memainkan peran penting dalam membentuk lanskap yang terus berkembang ini, mendorong inklusi keuangan, dan mengubah masa depan keuangan di Indonesia. Perjalanan menuju masa depan keuangan yang lebih inklusif dan digital di Indonesia baru saja dimulai, dan kemungkinannya tidak terbatas.